Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Dalam debat Cawapres tadi malam, salah satu yang dibicarakan adalah riset yang dianggap penting dan menentukan kemajuan suatu bangsa. Benar sekali Marvin, dan Cawapres 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin pun akan mengkoordinasikan seluruh alokasi dana riset yang selama ini berada di masing-masing kementerian. Itu dia cuplikan debat tadi malam ya, di mana tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin mengeluarkan katanya 10 years challenge. 10 years challenge, betul. Jadi kayak milenial sih langsung direspon, oh iya ya kan 10 years challenge, benar kan? Harus tunggu Betul. nih, baru bisa lihat perubahannya seperti apa. Nah, baik juga menerka-nerka kan, seperti apa sih sebenarnya gestur. Ya nampak juga ekspresi apa terkecil apapun yang nampak dalam penyampaian masing-masing cawapres. Kita langsung undang saja bersama dengan pakar gestur dan mikroekspresi Mbak Monika Kumalasari. Mbak Monika, silakan bergabung bersama kami. Mbak Monika, Selamat pagi. Terima kasih Sarah. Selamat pagi. Terima kasih Mbak ya. Oke, jadi Mbak Monika, gimana secara keseluruhan debat tadi malam cawapres? Apakah sama seperti perkataan netizen yang mengatakan kok seperti debatnya pada santun semua? Betul nggak sih? Kelihatannya santun, tetapi kalau kita bicara dalam konteks bahasa tubuh, maka kita akan membahas siapa yang paling kaya dengan bahasa tubuh. Siapa ya? itu? Oke, nah gini. Dalam konteks body language adalah dikenal dengan strata yang paling tinggi, itu disebut dengan emblem. Nah, emblem itu apa? Emblem adalah suatu gaya atau gestur yang menunjukkan seperti ini. Pada saat Pak Sandi mengatakan 22 menit berolahraga, ya, 22 menit berolahraga. Nah, ini adalah contoh dari emblem. Oke. Simbolnya ini. Simbolnya 22 menit berolahraga. Ini sama juga dengan emblem yang disebut dengan OKOC. Gimana gerakannya ya? Ada gerakan seperti itu ya. Jadi dan emblem ini adalah strata tertinggi yang dikatakan sebagai dia sangat cultural based, dan terutama pada saat paslon ini kita salah dalam bergaya aja juga akan menimbulkan persepsi tertentu. Nah, ini yang disebut dengan emblem ya. Jadi memang dipersiapkan secara khusus. Kenapa ya? Karena body language atau gestur yang seperti emblem ini ditujukan untuk menjangkau subconscious dari pemirsanya. Jadi secara subconscious kita akan tahu angka seperti ini 22 menit. 22 menit berolahraga. Padahal sebetulnya ya ini agak terlalu dipaksakan. Oh, kenapa? Seperti apa tuh dipaksakan? Ya, karena menurut jurnal WHO mengatakan bahwa olahraga itu 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Ya, jadi kalau beliau mengatakan seperti ini 22, ini pun juga terlalu dipaksakan karena agar emblem tercipta, gitu ya. Dan juga kalau kita lihat di sini, beliau juga banyak menggunakan yang disebut dengan miteori. Miteori apa? Segala sesuatu teori yang menurut beliau sendiri. Contohnya ya tadi 22 menit, termasuk dengan 200 hari program kerja. Ya. Biasanya 100 hari, ya. Terus apalagi gitu. Beliau juga mengatakan bahwa saya ini adalah orang finance, ya. Dan saya ini adalah pernah menjadi pengangguran. Terus di kata penutup juga mengatakan ibu saya guru, paman saya, kakek saya, gitu ya. Jadi selalu banyak banyak menggunakan contoh kejadian yang terjadi pada beliau sendiri, ya. Jadi ketika ada mengenai sedekah putih, ya, itu juga akhirnya mengambil contoh istrinya, gitu ya. Mbak Monika, itu kan tadi kan ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh Pak Sandi. Nah, bagaimana dengan gestur? Nih, bisa kita lihat nih salah satu contohnya ini bagaimana nih waktu pas Kiai Haji Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan, beliau berdiri untuk menjawab. Gitu juga untuk Sandi. Maka seperti apa nih melihatnya nih? Seperti ini nih Mbak Monika, kan saling berdiri untuk menjawab. Saling berdiri sebetulnya adalah bahasa atau keterhubungan yang disebut dengan raport. Jadi memang baiknya adalah kalau satu berdiri, yang satu lagi juga berdiri. Jadi itu tidak perlu diartikan, justru ini adalah keterhubungan atau yang disebut dengan raport. Ya. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat lagi ada gestur yang disebut dengan gestur tuh ada yang disebut dengan manipulatif juga, gitu ya. Juga Pak Sandiaga Uno ini ketika beberapa kali juga ketika dalam kondisi duduk terus kemudian berdiri menjelaskan sesuatu, kemudian mengancingkan
jasnya Jasnya. ya. Tapi ini juga bisa menimbulkan hipotesis bahwa kemungkinan ya ini adalah karena jasnya mungkin sempit gitu ya, atau oke. duduk juga tidak nyaman gitu ya, betul. atau mungkin suasana jadi gerah sekali Iya. gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi Pak Kiai. Pak Kiai ini ketika berkata-kata, jadi kalau kita bicara gestur, ada yang disebut dengan verbal style, jadi gaya verbal. Nah, gaya verbalnya seperti apa? Pak Sandiaga Uno banyak menggunakan metaforik. Iya. Contohnya ada sebutan Ibu Lis, ada lagi Ananda Salsabila dari Pamekasan, ada lagi tahun 1961 Bung Karno mengatakan bla bla dan sebagainya ya. Sementara dari Kiai Ma'ruf Amin, beliau banyak menggunakan kata kita bersyukur bahwa pengangguran sekarang turun. Di kesempatan lain kita bersyukur gitu ya. Jadi ini memang mencerminkan keseharian beliau sesuai antara verbal style yang dikatakan dengan entitlement dari beliau sendiri. Sebenarnya secara psikologis lebih efektif yang mana sih Mbak Monica sebenarnya untuk sampaikan ke audiens style yang seperti apa? Ya, jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno memang pasti sudah dipersiapkan. Sebetulnya gestur-gestur seperti itu memang menjangkau subconscious dari audiens karena orator-orator dunia mereka juga menggunakan gaya seperti itu. Sebagai contohnya, ketika Obama campaign mengatakan don't vote me, ya katanya mengatakan don't tetapi tangannya Ada ke sini, gini. ya, Ya. seperti itu. Oke, tapi kita ada satu hal, ini dia yang menjadi sorotan dari warganet juga ketika menjawab pertanyaan. Kemudian Pak Kiai membawa kertas membaca di sana. Apa yang bisa dibaca di sini? Apakah memang sudah ada kesiapan dengan membaca ini atau mungkin ada hal lain yang dibaca Mbak Moni? Ya, jadi sebetulnya ketika ini kan ketika berbicara mengenai DP dan sebagainya ya, ada konteks-konteks Spesifik. seperti itu yang sebetulnya wajar saja untuk ada contekan untuk membaca daripada pengucapannya juga salah gitu. Karena ini sesuatu yang memang ya lumrah ya, karena boleh mencatat ya, boleh membawa alat tulis dan sebagainya. Jadi hal yang seperti ini apalagi juga karena usia beliau juga perlu, karena ini justru malah membuktikan bahwa beliau itu mindful. Oke. Tapi secara garis besar pada waktu menjawab pertanyaan seperti ini, Ya. apa yang bisa dibaca Mbak dari ekspresi Pak Kiai Ma'ruf Amin ini? Apakah melihat memang dia ada kesiapan khusus begitu, atau dia sudah siap untuk menyerang, atau dia siap untuk mengajak berpartisipasi dari Ya. rivalnya? Karena saya tidak mendengarkan suaranya, sehingga yang saya perhatikan di sini adalah beliau hanya menyampaikan sebuah informasi. Oke. Ya. Tetapi kalau kita membaca juga dari facial expression, maka dari debat kemarin itu mengenai stunting, ya. Stunting itu lumayan rame juga ya, karena terjadi perbedaan persepsi di antara keduanya. Dan bagaimana respon dari Pak Kiai Ma'ruf Amin ini dalam merespon ketika Pak Sandi menyatakan pendapatnya mengenai stunting ini adalah beliau banyak seperti ini. Jadi kedua ujung bibirnya turun ke bawah. Ya, ini adalah emosi yang tercipta atau ekspresi yang terjadi adalah ekspresi rasa sedih. Jadi bukan justru malah menghina gitu ya, tetapi justru kok nggak ngerti sih, Justru mikir kembali Iya, Kenapa nggak ngerti? Kenapa kita terjadi perbedaan persepsi dalam hal si stunting ini, gitu ya? Itu terlihat beberapa kali. Coba kita saksikan juga nanti mengenai stunting ya Sarah ya. Nanti bagaimana juga ekspresi dan juga kita dengarkan nada suara juga. Tapi kita harus jeda dulu Mbak Monica. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Nah itu dia Mbak Monica, masih membicarakan Iya. stunting dan sempat Pak Kiai ini membuka kancing. Ini apa nih yang bisa dibaca? Oke, nah ini sama seperti ketika Pak Sandiaga Uno ingin menjawab sesuatu dari dari posisi duduk berdiri ya. Ini adalah gestur atau body language yang disebut dengan manipulatif. Stratanya paling rendah banget, jadi tidak perlu diperhitungkan. Oke. Jadi yang seperti ini tidak ya. Sama seperti Pak Sandi tadi, mungkin ada hipotesis kita bilang mungkin merasa bahwa saya perlu keterbukaan untuk menjelaskan ini ya, karenanya dibuka gitu ya. Bagaimana dari suara atau cara penyampaian Pak Kiai? Mbak Monica? Ya, jadi sebetulnya sama seperti basicnya Pak Kiai ini gaya bahasanya juga terstruktur ya, dengan intonasi yang
flat, tetapi di bagian-bagian tertentu ketika beliau ingin menjelaskan sesuatu dengan gaya penekanan. Oke. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi, nah gayanya kan sebetulnya dari awal banyak pegang mic gitu ya. Tetapi lama-kelamaan beliau sudah lebih flowing lagi dengan ada gestur ilustratif menjelaskan sesuatu dengan menggunakan tangannya, gitu ya. Gitu. Dari ekspresi juga ternyata juga saya pengen lihat juga ini dari Pak Sandi sebenarnya. Dari awalnya begitu, senyumnya satu garis, lama-lama kemudian ada senyum. Ya. Itu senyum mengerti, setuju, atau ada satu hal yang ingin dikritisi? Iya, sebetulnya senyum ini adalah gaya yang paling aman ketika seseorang berada dalam konteks high stakes seperti beliau ini. Ya, jadi ada apa di balik senyumnya? Nah, inilah yang disebut dengan bukan cuman social smile, ya, tetapi ini adalah sebuah tameng untuk menutupi apa yang ada di dalam perasaan maupun pikirannya, gitu. Dan ini adalah sesuatu yang wajar gitu ya untuk ditutupi dengan senyum. Jadi kalau tadi kita lihat lagi, senyumnya ini adalah merupakan juga gabungan dari beberapa ekspresi. Gitu. Oke. Ya. Kita kan coba lihat juga dari Sandiaga Uno yang pada waktu dia memperkenalkan istri ya Mbak ya. Di situ ada satu sorotan juga dari warganet, coba kita simak bersama. Berikut ini gambarnya. Nah, ini dia masih saat menjawab tentang stunting ya Mbak ya, bagaimana dia menceritakan pengalaman istrinya. Ini seperti apa nih Mbak? Bisa dilihat. Jadi Pak Sandiaga ini juga banyak killing time ya dengan hal-hal yang tidak langsung to the point ya. Dan menggunakan yang tadi saya katakan sebagai teorinya saya ya. Jadi segala sesuatu ditarik kepada sesuatu yang pernah beliau alami gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini ini adalah ya pada saat seseorang mungkin tidak siap dengan jawaban sesuatu, maka yang muncul adalah apa yang ada di depannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat resourcesnya sudah cukup nggak konten untuk persiapan dalam debat ini, gitu ya. Sehingga mengambil contoh adalah apa-apa yang dialaminya sehari-hari. Tapi itu dipersiapkan nggak Mbak? Soalnya kan katanya ada teori yang mengatakan kalau audiens itu lebih bisa relate kalau ada cerita atau storytelling. Apakah ini trik juga gitu? Ya ini pastinya trik juga. Tetapi yang paling mudah adalah ketika seseorang tanpa persiapan adalah apa yang pernah dialami. Ya, berbeda dengan kalau misalnya seseorang ini sudah banyak sumber dayanya, dia akan menceritakan apa yang pernah dialami yang di luar daripada dirinya sendiri. Oke. Tapi sepertinya saat ini banyak sekali ini ya gesturnya ya. Salah satunya dengan dia mengeluarkan dompet pada waktu dia berbicara. Coba kita simak bersama videonya ini. Iya, sepertinya sudah dipersiapkan ya. Iya, semuanya sudah siap keluarin KTP ini seperti apa Mbak Monica? Nah, memang ini dalam konteks berbicara mengenai gestur atau subconscious communication adalah lakukan dengan cara-cara seperti ini. Ya, karena ini adalah menjadi anchor sehingga dengan mudah orang akan teringat. Oh ya, KTP pada saat ini udah di penutup. Ya. Apalagi ditujukan secara visual gini, ya. Terus plus kinestetik juga dengan gerakan dari para pendukungnya, ya. Nah, ini sangat efektif sekali sebetulnya. Lagi mengajak partisipasi juga ya, bukan hanya pendukungnya saja. Ini saya masih cukup ini ya, melihatnya memang betul banyak sekali gestur secara keseluruhan. Mbak Monica, saya melihatnya memang saat ini banyak sekali yang menggunakan tadi ya, teori. Dan juga Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin menggunakan penekanan di situ. Iya, penekanan dalam hal voice. Dalam voice ya. Jadi kalau Pak Sandi lebih banyak menggunakan teorinya, sementara Kiai Ma'ruf Amin lebih banyak ke ya sesuai dengan profesi beliau mengkaitkan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, tadi kan sudah menjadi penghujung debat saat Pak Sandi mengeluarkan KTP yang menjadi anchor. Betul. Nah, ini kan bisa kita lihat juga nih Mbak Monica bersama saat closing atau penutupan akhir debat semalam. Ini bisa dilihat seperti apa nih Mbak Monica? Mungkin dari ekspresi masing-masing cawapres. Santun. Apa yang bisa dibaca nih saat selesai? Dari debat pertama, ketika kita lihat Pak Sandiaga Uno ini memang santun kepada orang tua. Ya, jadi no doubt ya. Memang mungkin kesantunan ini juga sudah diajarkan ya dari pengalaman hidupnya, keluarganya dan sebagainya. Jadi memang kesantunan inilah yang membuat Pak Sandi tidak menarik statement negatif dari netizen, gitu ya. Oke, tapi Dan kalau kita lihat apakah tulus atau tidak, tulus lah. Tulus ya, adalah tadi ya. Adalah. Oke, Mbak Monica. Tapi secara keseluruhan nih, Mbak Monica sendiri menilai debat semalam ini sebagai ahli mikro ekspresi dan juga gestur, puas nggak? Iya.
Jadi gini, kalau kita melihat sesuatu yang natural ditunjukkan oleh Kiai Ma'ruf Amin karena yang jadi gimmick atau diksi yang keluar adalah mengenai 10 years challenge gitu aja ya. Tapi berusaha secara verbal juga beliau mengatakan mengenai startup, unicorn, dekakorn dan sebagainya ya. Sementara kalau Pak Sandiaga Uno ini memang pasti diintensikan ya. Jadi pasti juga banyak ahli-ahli yang memberikan masukan kepada beliau untuk menggunakan gestur yang digunakan oleh para orator dunia. Oke, menarik ya. Saya nggak penasaran, saya jadi penasaran sekali melihat bagaimana dengan debat yang keempat ya. Yang merupakan debat terakhir juga nanti seperti apa. Oke. Mbak Monica terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Iya, dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi yang mengenai tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.